Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Fakih, para senior, para peserta halaqah yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik sekali bahasan pada malam hari ini, sama dengan minggu yang lalu. Saya menilai, memandang bahwa Gus Wahid ngajak kita berbincang-bincang pada hal yang sangat mendasar, sangat inti. Ialah menyangkut tentang hakikat sebetulnya. Beliau ngajak bukan berada pada wilayah syariah, tetapi sudah kepada wilayah hakikat, wilayah hati. Ananiyah, sikap ananiyah itu sebetulnya adalah wilayah ruhani kita sebenarnya ini. Yang itu ada sejak lama, sejak ada manusia ini sudah ada sebetulnya. Sejak Nabi Adam putranya hanya beberapa itu juga sudah egois itu, sehingga lalu juga sudah terjadi saling bunuh-membunuh antara Habil sama Qabil itu. Lalu kemudian juga pada sejarah-sejarah berikutnya juga umat manusia mengalami seperti itu. Apalagi sekarang yang jumlahnya sudah sekian banyak itu. Akan ada persaingan, lalu ada merasa dirinya yang penting, yang benar, tidak mau kalah, dan seterusnya itu. Kalau kita pelajari, tatkala ada kerusakan moral yang saya katakan berasal dari wilayah hati ini, Allah memberikan pertolongan lewat mengutus para nabi dan para rasul. Kalau kita tidak salah ada 124.313 nabi dan rasul dalam sejarah kemanusiaan ini. Ada 124.000 nabi, ada 313 rasul. Dan yang diabadikan dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Semuanya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manusia ini yang umumnya membuat kerusakan. Allah menurunkan utusannya itu untuk menyelesaikan problem ini. Nah, semua para nabi dan para rasul itu yang diperbaiki bukan ekonominya, bukan tata kehidupan politik atau sosial atau yang lain. Yang diperbaiki adalah hatinya. Makanya lalu kemudian Muhammad juga mengatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebab kalau akhlaknya sudah bagus, maka selesailah sebetulnya. Hanya betapa sulit itu akhlak menjadi bagus karena manusia itu sesungguhnya punya penyakit dasar. Penyakit dasar ialah tidak disebut pantang kelintasan. Karena di dalam tubuh manusia itu ada unsur angin katanya. Lalu kemudian pantang kerendahan, tidak mau direndahkan. Dia ingin nomor satu terus. Yang itu juga sumber anania itu. Kenapa? Karena di dalam tubuh ini ada unsur air. Lalu kemudian juga pantang kekurangan, tidak mau dianggap kurang itu. Walaupun sebetulnya dia juga kurang. Kenapa? Karena ada unsur tanah. Lalu kemudian ada tidak pantang kalah. Tadi pantang kekurangan, pantang kalah.
Kenapa? Karena di dalam diri ini ada unsur api. Jadi semua kita ini adalah manusia itu adalah pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Nah, inilah yang menyebabkan sebetulnya kalau kita cari akarnya. Dan ini sudah diperingatkan oleh Al-Quran sebenarnya. Bahwa memang dari satu sisi manusia itu memang susah sebetulnya. Manusia itu disebut dengan sebutan insan yang dulu pernah saya sampaikan. Disebut Anas, disebut Al-Basar, disebut Bani Adam, semua negatif. Bahkan disebut misalnya disebut anak, disebut insan. Ketika Al-Quran bicara insan selalu digandengkan dengan negatif. Innal insana lirabbi lakanut. Manusia itu kepada Tuhan saja ingkar. Innal insana layadgha, manusia itu selalu melampaui batas. Innal insana lafi khusrin, merugi. Innal insana khuliqa halua, selalu berkeluh kesah. Ladulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, dolim dan jahil, kafuro jidala, suka berdebat, do'ifa, faturo, tergesa-gesa. Ada 36 kali disebutkan insan ini. Semua digandengkan dengan negatif, kecuali satu. Ialah di surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi lalu kemudian juga segera diteruskan pada ayat berikutnya, summa radatnahu asfala safilin. Jadi komplit sebetulnya. Begitu juga ketika disebut digandengkan dengan anas, disebut dengan nas, juga begitu selalu digandengkan dengan jin. Jadi memang ini. Tapi lalu kemudian manusia seperti ini yang itu adalah karena dikatakan oleh Gus Wahid tadi hawa nafsu, katakan oleh Gus Wahid bahwa yang harus kita perangi itu adalah yang ada pada diri kita sendiri. Memerangi diri sendiri adalah perang besar. Perang kecil, ada perang besar, ada perang kecil. Perang kecil itu ternyata malah perang fisik. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Mungkin kalau sekarang perang Rusia Ukraina itu perang kecil. Kata Rasulullah itu perang kecil. Lalu perang besar apa? Perang besar itu adalah perang melawan diri sendiri yang dikatakan oleh Gus Fakih tadi. Yang itu berat, apalagi secara individual. Karena itu juga dalam hadis dikatakan ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Nah, ini sehingga sesungguhnya berat sekali menghilangkan ananiah itu berat, itu adalah tugas-tugas kenabian kerasulan itu. Lalu caranya gimana? Nah, kalau agama, karena Rasul ini sudah tidak ada lagi, Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, maka caranya gimana itu? Sebetulnya Ibu dan Bapak sekalian sudah ada cara itu. Mulai daripada syahadat, lalu kemudian sholat. Sholat itu adalah inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hanya problemnya itu bagaimana menghilangkan kemungkaran itu. Ternyata sholat itu harus di tempat sholat. Tempat sholat itu bukan di atas sajadah. Tempat sholat itu ternyata dinyatakan oleh Allah wa ij'alna baita masabata linnasi wa amna wa taqitu mim maqami Ibrahim musalla. Salat itu harus di bagian dari makom Ibrahim. Karena apa? Karena kalau kita salat di situ, maka penyakit hati ini dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut penyakit yang ada di dalam hati. Di mana tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawah mengalir sungai.
Di bawah itu ada sungai, di bawahnya Masjidil Haram itu. Di situ pandangan ingatan kita. Lalu kemudian juga puasa. Puasa ini sebenarnya hanya problemnya itu kita seringkali memaknai puasa dari sisi syariat. Kalau kita beranjak seperti yang disampaikan Gus Wakid, maka puasa kita hendaknya tidak dari sisi syariah. Yang kita puasakan bukan hanya makan dan minum, hubungan suami istri di siang hari, tetapi yang kita puasakan itu adalah sifat-sifat manusia. Manusia itu punya sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Itulah yang dipuasakan. Iman yang ada pada diri kita ini hendaknya mempuasakan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia itulah sidik, si manusia hawa, nafsu, dunia, setan yang berbeda dengan sifat iman. Sifat iman itu adalah sidik, amanah, tabligh, dan patonah sebagaimana sifat Rasulullah itu kan. Nah, bulan puasa itu membiasakan sifat-sifat manusia ini sebetulnya. Pada bulan puasa itu hendaknya setan yang ada pada diri kita ini hendaknya dibelenggu. Setan. Tugas kita bulan puasa itu adalah membelenggu setan sebetulnya. Setan di mana? Setan yang ada pada diri kita sendiri. Setan yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Anania ini yang kita puasakan selama sebulan penuh. Agar apa? Agar la'alakum tattaqun gitu. Karena itu maka tidak semua orang yang puasa bisa meraih derajat, bisa menghilangkan anania. Dikatakan dalam hadis Nabi, kam so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya melapar dan mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang dipuasakan hanya makan dan minum hubungan suami istri di siang hari. Tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Gus Wakid, puasa yang sebenar-benar puasa tadi disebut adalah mempuasakan hawa nafsu dunia setan yang ada di dalam diri kita. Kita lalu juga disuruh zakat, kita disuruh haji bagi yang mampu. Semua ini sebetulnya untuk menghilangkan anania ini. Apalagi lalu kemudian kalau kita melaksanakan itu, kita dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Tatkala kita dekat dengan yang maha suci, Allah dan Rasul dekat, kita dekat, maka lalu kemudian kita akan ketularan. Caranya dekat gimana? Ingat sebetulnya, hanya ingat. Ingat siapa? Ingat Allah sulit, ingat Rasul juga tidak pernah ketemu Rasul, ingat yang ada di kiblat kita itu, karena itulah lalu kemudian dikatakan inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku memperbaiki hati ini dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah. Wa innahum wa innahum indana laminal mustofainal. Orang yang selalu ingat rumah itu, rumah ruhani, ada rumah jasmani, ada rumah rohani. Orang yang selalu ingat rumah rohani itu akan menjadi manusia pilihan terbaik. Mustofainal ahyat, menjadi pilihan yang terbaik. Dulu saya katakan di surat Sot ayat 46-47 itu. Jadi masih ada jalan keluar. Yang dikatakan Gus Wakid tadi ada jalan keluar. Di surat Sot ayat 46-47 itu. Itu apa nama? Inna akhlasna hum bi khalisatin dzikradar. Itu. Lalu kemudian wa innahum indana laminal mustofainal ahyat, yang seperti itu menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi kalau Gus Wakid ngajak kita menjadi manusia terbaik, dan dikatakan Gus Wakid kalau semua yang muslim ini, yang katanya 85% ini benar-benar puasa, benar-benar sholat, maka disitulah ada perubahan. Kalau lalu kemudian melawan hawa nafsu itu adalah perang besar,
Maka bulan puasa sekarang ini sesungguhnya kita sedang menjalani perang besar. Bulan puasa ini adalah perang besar kita ini. Yang diingatkan oleh Gus Fakih sekarang, Gus Fakih menjadi panglima. Itu panglima perang besar. Panglima melawan hawa nafsu. Seperti ini. Jadi bukan sederhana kalau menurut iman saya. Itu Gus Fakih tambahan saya. Luar biasa. Kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah sehingga kita amin. di dunia dan di akhirat. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat apa